Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atur Nur Rahman. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali video yang telah kita buat sebelumnya, video tentang praktikum rangkaian listrik. Sekarang kita akan memasuki modul terakhir yaitu modul 6 yang berjudul rangkaian resonansi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam video penjelasannya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu nih sebagai anggota kelompok atau sebagai kelompok yang telah bekerja sama dalam membuat video ini. Nama saya Bella Sapitri, NIM 2019-71-110. Perkenalkan, nama saya Novianti Nurul Miftahul Jannah, NIM 2019-71109. Saya Nini Arum Putri, NIM 2019-71112. Perkenalkan, nama saya Aran Edgar, NIM saya 2019-71111. Perkenalkan, nama saya Ilham Eki Suganda, NIM 2019-71114. Saya Dimas Imam Nurrahim, NIM 2019-71115. Nama Muhammad Rizky Ananda, NIM 2019-71092. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Oke, kita lanjut ke video penjelasan kita. Ya, di sini kita modul 6 ya. Ini salah tulis. Jadi kita masuk ke modul 6 rangkaian resonansi. Di sini rangkaian resonansi ini artinya bahwa rangkaian listrik dengan sumber AC itu dapat mengalami yang namanya resonansi. Resonansi tersebut adalah keadaan di mana reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif nilainya itu sama. Ya, jadi resonansi sendiri ada dua rangkaian ya. Ada dua bentuk rangkaian. Nah, di sini ada resonansi tegangan dan ada resonansi arus. Resonansi tegangan itu terjadi pada rangkaian RLC yang dihubung seri. Sedangkan resonansi arus itu terjadi pada rangkaian yang dihubung paralel. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita ada banyak banyak percobaan ya. Yang pertama itu kita ada percobaan pengaruh frekuensi terhadap resistansi, terhadap reaktansi induktif, terhadap reaktansi kapasitif. Setelah itu baru kita masuk ke percobaan rangkaian resonansi. Nah, rangkaian resonansi itu juga ada dua ya, tegangan dan arus. Oke, kita langsung masuk ke dalam percobaan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam multisim. Kita langsung saja merangkai percobaan kita ya. Percobaan yang pertama itu pengaruh frekuensi terhadap resistansi. Jadi bentuk rangkaian itu seperti ini teman-teman. Ada sumber tegangan AC atau arus bolak-balik. Di sini dipasangkan multimeter yang disetel sebagai ampermeter. Di sini ada voltmeter dan di sini ada resistor. Kita langsung rangkai saja ya. Rangkaian itu sangat mudah teman-teman. Kita flash source dulu di sini. Kemudian kita pilih AC power, klik OK. Kemudian kita ambil resistor ya. Resistor itu di basic ya. Resistor, kita menggunakan resistor sebesar, kita cek dulu ya. Kita menggunakan resistor sebesar 470 ohm ya teman-teman. 470 ohm. Oke, kita ketik saja 470 ohm. Kita kontrol R ya untuk merubah posisinya seperti ini. Ya, kemudian kita letakkan multimeter kita di sini satu dan di sini satu ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita hubungkan rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tutorial lebih jelasnya teman-teman tentang multisim ini ada di video saya yang pertama ya, di modul pertama. Oke, setelah bentuknya seperti ini kita atur sumber tegangannya menjadi 3 VRMS. Kita menggunakan 3 VRMS. Nah, di sini kan ada frekuensi ya teman-teman. Disinilah kita frekuensi ini akan menjadi parameter kita teman-teman dalam percobaan ini. Nah, jadi frekuensi ini kita atur dari 50 Hz sampai 4000 Hz. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Oke, dari 50 Hz sampai 4000 Hz ya teman-teman. Nah, ini yang kita gunakan sebagai parameter nantinya. Oke, kita atur saja ini ke 50 Hz teman-teman. 50 Hz. Oke, langsung kita running saja. Oke, jangan lupa kita pasangkan ground terlebih dahulu ya teman-teman.
kita pasangkan ground. Oke, ground di sini teman-teman. Sip, tinggal kita running. Nah, ini kita setel ke ampere meter, arusnya AC. Oke, ini kita setel ke volt, arusnya AC. Oke teman-teman, ini VRMS-nya kita ubah ke 3 volt ya, 3 volt atau 3 VRMS. Setelah itu baru kita running. Setelah kita running, kita cek ampere meternya. Jadi kita itu untuk ampere meter yang pertama ini kita mengukur arus teman-teman, arus dari rangkaian ini. Terus untuk multimeter yang kedua kita setel jadi voltmeter ya dengan sumber arus AC. Ya, jadi seperti ini datanya, tinggal kita salin ke data pengamatan kita teman-teman. Oke, ini tinggal kita tulis saja 6,383 mA dan 3 volt. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua dengan frekuensi 100 Hz teman-teman. Oke, kita stop rangkaiannya, terus kita klik 2 kali di sumber tegangannya. Ini tinggal kita ganti 100. Oke, 100 Hz ya teman-teman, 100 Hz. Tinggal kita running lagi. Ini kita lihat lagi. Nah, di sini sama ya hasilnya dengan tadi ya. 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ya, untuk rangkaian ini kita ubah berapapun frekuensinya, hasil tegangan di hambatan itu tetap sama teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya kita ingin mencobakan menjawab rasa penasaran kita, oke kita coba satu-satu ya teman-teman. Ini tinggal kita tuliskan saja 6,383. Ini 6,383 ya. Oke, di sini kita tulis 6,383 dengan tegangannya 3 volt. Oke, kita lanjut ke frekuensi 1000 Hz. Oke, ini tinggal kita ubah saja, kita stop dulu rangkaiannya. Oke, ini kita ganti 1000 Hz ya. 1000 Hz. Oke, tinggal kita running lagi teman-teman. Oke, tetap ya 6,383. 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Oke, kita lanjut ke 2000 Hz. 2000 Hz ini kita tinggal stop saja rangkaiannya, tinggal kita ganti 2000 Hz. 2000. Oke, ini tinggal kita running kembali. Sama ya, 6,383. 6,383 dan tegangannya 3 volt. Oke, tinggal kita ganti lagi ke 4000 Hz. 4000. Oke, ini tinggal kita okekan saja dan kita running. Hasilnya juga sama, 6,383. 6,383 mA dan tegangannya 3 volt. Oke teman-teman, sudah terlihat ya dan sudah terjawab juga bahwa untuk rangkaian ini hasilnya itu tegangannya didapat di resistor 470 ohm ini hasilnya sama 3 volt dan arusnya juga tidak berubah teman-teman walaupun kita merubah frekuensinya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Namun nanti ada di rangkaian yang kedua dan ketiga yang akan kita percobakan nanti. Di situ kita akan menggunakan induktor dan kapasitor. Pasti ada perbedaan di situ teman-teman. Namun tidak ada perbedaan di resistor. Nanti pasti ada perbedaan teman-teman jika kita mengganti resistor ini dengan induktor dan kapasitor. Nah, nanti kita akan lakukan percobaannya ya setelah ini. Oke, ini tinggal kita close saja. Ini kita stop rangkaiannya. Kemudian ini gampang ya, tinggal kita hapus saja ini resistornya dan kita ganti dengan induktor. Oke.
kita ganti dengan induktor dengan nilai induktansinya 2,5 mH. Oke, Ctrl R saja teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Ini tinggal ini kita setel 2,5 ya. Harus pakai titik ya. Tadi salah. 2,5 mH. Oke. Sip teman-teman, tinggal kita hubungkan saja seperti ini. Hubungkan seperti ini. Oke, ini tinggal kita running. Tapi kita uji cobakan dengan frekuensi yang sama ya, yang di awal tadi 50 Hz. Oke, seperti ini kita buka lagi. Oke, hasilnya 3,808 ampere teman-teman. Atau 3,807. Nah, ini karena ada perubahan-perubahan seperti ini, dia karena sumbernya harusnya bolak-balik kan. Ya, jadi makanya ada perubahan seperti ini teman-teman. Oke, kita ambil saja yang terkecil. Kita ambil saja yang terkecil teman-teman, 3,807 ampere ya. Ya, seperti ini teman-teman. Ini 3,80807 ampere ya. Kita perjelas saja jadi ampere ya teman-teman. Oke. Untuk tegangannya itu 3 volt. Tegangannya 3 volt. Oke, kita lanjut ke 100 Hz. Ini kita matikan angkanya, kita ganti 100 Hz ya. 100 Hz. Oke. Kita running kembali dan kita lihat berapa hasilnya. 1,904 ampere dan tegangan di induktornya itu 3 volt ya teman-teman. 3 volt. Oke. Di sini untuk nilai arusnya 1,904 ampere. Oke. Oke teman-teman, ini kita close kembali, ini kita stop rangkaiannya, kita ganti ke 1000. Oke. Ya, kita ganti ke 1000, kita running kembali. Hasilnya 190,371 mA dengan tegangan 3 volt. 190,371 mA, ini kita tidak usah tuliskan kembali karena sini sudah ada keterangan miliampere ya teman-teman. Miliampere dan tegangannya 3 volt. 3 volt. Oke. Kemudian di frekuensi 2000 kita stop dulu. 2000 Hz ya. Ini 2000 kita gantikan. Oke. Kita running. Hasilnya 95,186 mA teman-teman. 95,186 mA. 95,186 mA ya. Tegangannya 3 volt. Oke, kemudian di frekuensi 4000 Hz kita ganti jadi 4000. Oke, kita running kembali dan kita lihat hasilnya 47,593 mA. 47,593 mA ya. Kemudian 3 volt untuk tegangannya. Ya, ini dari data sudah bisa kita tarik kesimpulan. Namun nanti kita tarik sama-sama ya kesimpulannya setelah percobaan ini selesai untuk percobaan pertama ini di pengaruh frekuensi. Oke, kita lanjut ke terhadap kapasitor ya teman-teman. Rangkaiannya sama seperti ini, tinggal kita ganti saja induktornya dengan kapasitor. Oke, kita tinggal ganti, kita delete saja. Dan kita place basic lagi kapasitor. Kita menggunakan 10 mikro ya. Kapasitor itu 10 mikrofarad. Ctrl R kan saja teman-teman. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita sambungkan ya. Kita sambungkan seperti ini teman-teman. Oke. Seperti ini ya. Sip. Nah, ini kita menggunakan 10 mikrofarad. Oke. Pengujian juga sama, kita mengukur tegangan di kapasitor dan arus di rangkaiannya. Oke, tinggal kita running. Sebelum itu kita ganti dulu ke 50 Hz. 50 Hz. Oke, kita running. Hasilnya untuk arusnya itu 9,455 mA, teman-teman. 9,455 mA. Tegangannya itu 3 volt ya, tetap ya. Kemudian kemudian di frekuensi 100 Hz kita ganti ya. Frekuensinya itu menjadi 100 Hz. Oke, 100 Hz. Klik OK, kita running kembali. Hasilnya 18,91 mA.
18,91 mA dan tegangannya tetap 3 volt, teman-teman. Oke, kita stop lagi rangkaiannya dan kita ganti ke 1000 Hz ya. Kita ganti ke 1000 Hz. Oke, kita running kembali teman-teman. Hasilnya 189,102 mA. 189,1102 ya. 102 mA dan tegangannya 3 volt. 3 volt. Oke, kemudian di 2000 Hz teman-teman. Ini kita stop dulu. Kemudian kita ganti ininya 2000. Klik OK dan kita running kembali. Hasilnya 378,203 mA. 3 Oke, kita lihat kembali 378,203 mA dan tegangannya 3 volt. Oke, kemudian kita cek lagi di 4000 Hz teman-teman. Kita stop dulu rangkaiannya tadi ya. 4000 Hz. Kemudian kita klik OK dan kita running kembali. Hasilnya 756,406 mA. 756,406 mA dan tegangannya itu 3 volt teman-teman. Oke, ya seperti itu ya teman-teman. Ini kita stop dulu, kita close. Oke, seperti itu teman-teman. Dari data-data ini kita bisa lihat ya, dan kita bisa tarik kesimpulan. Dari percobaan yang kita lakukan itu kita menggunakan frekuensi sebagai parameternya. Jadi kita ujikan dari frekuensi 50 Hz sampai 4000 Hz terhadap resistor, kemudian terhadap induktor, dan terhadap kapasitor. Di hasilnya itu yang kita dapat untuk resistor, frekuensi itu tidak mempengaruhi arus dari rangkaian tersebut, teman-teman. Sedangkan di induktor dia itu mempengaruhi. Begitu juga di kapasitor, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nih, kita bisa lihat dari datanya ya. Pada induktor, arusnya itu semakin besar frekuensinya itu, menjadi 4000 ya, semakin besar, maka arusnya itu malah semakin kecil, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita lihat di kapasitor, semakin besar frekuensinya, maka semakin besar juga arus yang mengalir. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pada induktor itu dia itu berbanding terbalik terhadap arusnya, terhadap arus rangkaiannya. Namun pada kapasitor frekuensi itu berbanding lurus terhadap arusnya, teman-teman. Arus rangkaiannya ya. Ya, jadi seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita lakukan percobaan pertama di pengaruh frekuensi ini terhadap R, L, dan C atau resistor, induktor, dan kapasitor, kita masuk ke percobaan yang kedua. Oke, ini bisa dilihat ya. Banyak nih datanya ya, percobaan kedua ini ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Untuk percobaan kedua ini teman-teman, kita frekuensinya itu menggunakan frekuensinya itu nanti setiap kelipatan 75 ya. Oke, saya coba tuliskan dulu untuk frekuensinya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita tuliskan untuk nilai frekuensinya ya. Berarti kita sampai ke 1575 teman-teman. 75 ke 1575 teman-teman. Mungkin ini kan datanya terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman menunggu saya untuk mengisikan semuanya, tentunya akan bosan ya. Jadi nanti untuk di pertengahan data akan dipercepat ya ini videonya. Oke, kita langsung ke perangkaian. Jadi ini kita buat dulu ya, new page lagi ya, atau create blank. Oke, desain 2 ya. Kemudian kita rangkai ya, rangkaiannya itu seperti ini teman-teman. Pertama kita letakkan dulu AC power di sini ya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pasangkan resistor. Resistor itu di sini resistor kita gunakan 470 ohm. Kita pasangkan di sini ya teman-teman. Di sini resistornya. Kemudian kita pasangkan juga induktor. Induktor sebesar 2,5 mH di sini. Dan kita pasangkan juga kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Kita kontrol R biar posisinya seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita gunakan multimeter ya. Multimeter untuk mengukur nilai dari, kita gunakan multimeter untuk
mengukur nilai-nilai yang diminta. Oke teman-teman, kita gunakan multimeter karena ini rangkaiannya itu berbentuk seri ya teman-teman, seri RLC. Ya, jadi untuk rangkaian resonansi seri tadi di modul tadi sudah dijelaskan ya, itu untuk resonansi tegangan ya teman-teman, resonansi tegangan. Ya, ini kita bisa lihat ya di modul ini untuk resonansi tegangan itu kita menggunakan rangkaian seri. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita pasangkan multimeter di sini. Ini gunanya untuk mengukur tegangan di komponennya. Karena kita kan menggunakan resonansi tegangan ya. Oke, teman-teman. Sip, setelah seperti ini kita juga pasangkan multimeter di sini untuk mengukur arus rangkaiannya. Oke, ini tinggal kita hubungkan ya teman-teman. Kita hubungkan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Oke, ini seperti ini. Ini seperti ini. Kita ulang ini seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini karena kita mengukur tegangan, kita akan memasangkan multimeternya itu secara paralel ya teman-teman. Kalau untuk mengukur arus itu kita pasangkan secara seri. Namun kalau untuk mengukur tegangan, kita pasangkan secara paralel. Oke, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dan seperti ini. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi ya. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan frekuensi lagi ya untuk sebagai parameternya teman-teman. Jadi frekuensi ini akan kita ubah-ubah dari 75 sampai ke 1575 Hz teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk yang percobaan pertama kan kita mengukur tegangan R, tegangan L, dan tegangan C-nya. Oke, kita mulai saja ya mengukurnya. Ini kita running rangkaiannya. Oke, jangan lupa juga untuk memasangkan ground. Saya juga kadang-kadang nih lupa nih teman-teman. Ground. Oke, kita pasangkan di sini ya. Sip, ini multimeternya angka baiknya kita setel dulu. Ini kita mengukur tegangan sumber arus AC. Di sini kita juga mengukur tegangan sumber arus AC. Ya, ini kita mengukur tegangan sumber arus AC ya. Nah, di sini baru kita mengukur arus. Arus ampere AC ya. Sip, ini tinggal kita running teman-teman. Oh ya, ini kita setel dulu nih frekuensinya. Dan tegangannya kita menggunakan 3 VRMS, 3 volt. Dan frekuensinya itu 75 Hz teman-teman. Ya, ini bisa dilihat 75 Hz dengan tegangan 3 volt. Sip. Ini tinggal kita running saja. Oke. Oh ya, ini salah juga nih. Untuk induktornya kita menggunakan 2,5 ya. 2,5 mH. Oke, kita cek lagi biar tidak ada yang salah. Pas 70 ohm, 2,5 mH dan 10 mikrofarad. Sip, teman-teman. Tinggal kita running. Seperti ini ya. Nih. Kita lihat ya. Oke, ini untuk tegangan di resistor, ini tegangan di induktor, dan ini tegangan di kapasitor. Oke, ini untuk arusnya. Arus ya. Nah, harus saya letakkan di atas lah biar tidak bingung ya teman-teman. Nah, ini kita catatkan ya. Hasil yang kita dapat ini di tabel data pengamatan teman-teman. 2,738, 2,738. Oh ya, ini untuk arus ya. Arus itu 5,826 ya teman-teman. 5,826. 5,826. Untuk tegangan itu, tegangan resistor itu di 2,738 volt. 2,738 volt. Kemudian untuk tegangan induktor itu sebesar 6,88 nih ya, 6,886 mV. Ini kita tuliskan 6,886 mV ya, milivolt. Ini kita perbesar lagi lah ya biar mudah kita. Ya, ini seperti ini aja. 6,886 mV teman-teman. Untuk tegangan induktornya ini kita kasih keterangan volt gitu ya. Biar tidak bingung.
Oke, untuk tegangan di kapasitornya itu 1,232 volt. 1,232 volt. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke frekuensi 150 Hz. Ini nggak usah kita close ya, kita stop aja rangkaiannya. Kita ganti frekuensinya ke 150 Hz ya. Oke, 150 Hz. Oke, ini tinggal kita running kembali. Untuk arusnya itu 6,234 mA. 6,234 mA. Untuk tegangan di resistornya itu di sini ya 2,93 volt. 2,93 volt. Untuk tegangan induktornya itu 14,736 mV. 14,736 mV. Milivolt ya. Kemudian untuk tegangan di kapasitornya itu sebesar 659,308 mV. 659,308 mV ya. Milivolt ya teman-teman. Milivolt. Oke. Kita lanjut ke 225 Hz. 225 Hz ya. Ini tinggal kita stop lagi rangkaiannya, kita ganti 225 mHz. 225 Hz ya teman-teman. Oke, kita running saja. Oke, untuk arusnya itu 6,319 mA. 6,319 mA. Tegangan di resistornya itu sebesar 2,97 volt. 2,97 volt. Kemudian tegangan di induktornya itu 22,405 mV. 22,405 mV ya. Milivolt. Untuk tegangan di kapasitornya itu sebesar 445,546 mV. 445,546 ya. 445,546 mV ya. Oke. Oke, ini untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan sampai ke 1575 ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, nah, bisa dilihat ya, ini sudah saya isi semua datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman kira-kira datanya. Oke, nah, ini banyak yang unik-unik nih di datanya nih teman-teman. Ya, jadi jika kita tinjau ya, arusnya itu dia tidak bisa melebihi 6,383. Ini setelah dia melebihi kan, setelah itu dia turun ke 6,382 mA teman-teman. Sampai ke 6,38. Jadi bisa ditarik kesimpulan sih kalau arusnya ini untuk maksimumnya itu di 6,383. Begitu juga di tegangannya teman-teman. Tegangannya itu kita menggunakan 3 ya, 3 volt ya untuk VRMS-nya. Nah, di sini juga dia tidak bisa melebihi 3 kan. Nah, seperti itu teman-teman kesimpulannya. Terus juga untuk resonansinya ya. Nah, keadaan resonansi itu kan di mana ketika tegangan induktor, ini untuk resonansi tegangannya teman-teman. Ketika tegangan di induktor dan tegangan di kapasitor itu sama ataupun mendekati teman-teman. Nah, ini kita bisa cari ya yang mana yang mendekati. Nah, ini seperti ini teman-teman. 105,614 ini
dengan 96,438 teman-teman. Nah, itu kan mendekati ya teman-teman. Nah, ini bisa juga kita katakan sebagai peristiwa resonansi teman-teman. Resonansi tegangan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini juga bisa nih 98,071 dengan 103,857 teman-teman. Nah, itu juga sebagai resonansi ya. Peristiwa resonansi tegangan ya. Jadi intinya untuk pemahaman teman-teman kalau resonansi itu di mana keadaan lah, suatu keadaan di mana nilai dari tegangan induktor dan tegangan kapasitor itu mendekati ataupun sama ya teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat juga ya, tegangan induktornya itu semakin lama dia semakin naik ya kalau untuk tegangannya. Sedangkan untuk di kapasitor itu tegangannya itu semakin lama dia semakin menurun teman-teman. Dari 1,23 volt, 232 volt menjadi 659,308 milivolt. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada saya rubah nih ya untuk satuannya. Ini milivolt ke bawah semua kecuali ini volt ya. Nah, ini ke bawah semua milivolt. Dan ini volt ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini kita masuk ke resonansi arus ya. Nah, ini resonansi arus ini saya coba tuliskan kembali nih frekuensinya ini sama ya dengan ini teman-teman. Kelipatan 75 juga. Oke, teman-teman saya coba dulu tuliskan ya. Oke, teman-teman nih sudah saya coba tuliskan kembali nih ya untuk frekuensinya. Oke, sekarang kita mulai untuk merangkai ya. Merangkai rangkaiannya teman-teman. Oke, ini kita close dulu ya. Kita stop dulu rangkaiannya. Oke, kita buat blank baru aja ini. Desain baru ya. Create. Oke, desain yang ketiga ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, untuk rangkaian yang terakhir ini kita akan melihat resonansi arus ya teman-teman. Nah, karena kita melihat resonansi arus, kita akan menggunakan rangkaian yang dimana rangkaian tersebut dihubungkan secara paralel teman-teman. Komponen yang kita gunakan itu seperti resistor, induktor, dan kapasitor itu kita hubungkan secara paralel. Secara paralel ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasangkan sumber tegangannya. Kita menggunakan AC. Kemudian flash basicnya kita menggunakan resistor sebesar 470 ohm teman-teman. Kita kontrol R kan saja ya. Seperti ini. Oke, untuk kapasitornya, induktornya kita menggunakan 2,5 mH. Kita kontrol R kan seperti ini teman-teman. Dan kapasitornya kita menggunakan 10 mikrofarad. Oke, kita posisikan seperti ini ya. Setelah itu kita menggunakan multimeter di sini teman-teman untuk mengukur arus rangkaiannya. Nah, ini kita turunkan sedikit biar rapi. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kita pasangkan multimeternya juga untuk mengukur nilai dari ini teman-teman, nilai dari komponen-komponen ini. Nah, karena kita kan ingin melihat resonansi arusnya ya. Nah, kita pasangkan di sini multimeter. Nah, multimeter ini pun dihubungkan secara seri ya teman-teman, bukan secara paralel. Karena kita akan mengukur arus teman-teman seperti itu. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja seperti ini. Oke, ini seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nih kita hubungkan ke sini. Oke. Ini seperti ini. Oke. Ini pokoknya kita hubungkanlah sampai rangkaian ini berbentuk rangkaian tertutup ya teman-teman. Karena listrik itu dia tidak akan bisa mengalir jika rangkaian itu dalam keadaan terbuka teman-teman. Jadi itu sih konsep listrik ya teman-teman. Oke, setelah bentuknya seperti ini kita atur saja ini untuk multimeternya. Oke, kita atur ini untuk mengukur arus ya. Jadi kita setel ke arus AC, ini untuk mengukur arus AC juga. Ini arus juga ya. Sip. Kita menggunakan 3 volt ya untuk VRMS-nya dan kita start di 75 Hz.
Untuk ini juga kita sama, frekuensi itu kita gunakan sebagai parameter yang kita ubah-ubah ya teman-teman. Jadi nanti frekuensi ini kita ubah-ubah dari 75 sampai ke 1575 Hz teman-teman. Oke, yang kita ukur itu ada arus rangkaiannya, kemudian arus resistor, arus induktor, dan arus kapasitor ya teman-teman. Oke, kita langsung cobakan ya. Mungkin untuk 3 percobaan pertama akan saya tunjukkan kepada teman-teman caranya bagaimana, dan yang selanjutnya akan kita percepat ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bosan melihatnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sip. Setelah bentuknya seperti ini, kita atur dulu ini ke 2,5 mH ya. 2,5 mH. Oke. Oke, ini sudah betul ya. Kita cek ulang, kita menggunakan resistor 470 ohm, induktornya 2,5 mH, dan kapasitornya 10 mikrofarad teman-teman. Sip ya, seperti ini ya. Oke, tinggal kita running. Oke, saya lupa lagi teman-teman, maklum. Suka lupa nih dengan ground. Kita pasang ground ya. Sebenarnya sih bisa tanpa ground ya teman-teman. Cuma ada pesan yang di bawah itu sedikit mengganggu gitu. Oke, sip. Tinggal kita running saja. Seperti ini kita lihat. Ini untuk arusnya kita letakkan di sinilah. Ini untuk arus rangkaiannya. Ini untuk arus di resistor. Ini untuk arus di induktor. Dan ini untuk arus di kapasitor teman-teman. Seperti ini ya bentuknya ya. Nah, untuk arus rangkaian itu sebesar 2,524 ampere ya teman-teman. Nih, ini tinggal kita tuliskan saja di sini. Arusnya itu 2,524. Oke teman-teman, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk arus rangkaian itu 2,524 ampere teman-teman. Tinggal kita tuliskan saja di sini 2,524 ampere ya. Nih. Oke, ini kita perbesar aja nih ya. Ya, lebih leluasa gitu teman-teman. Nah, untuk arus di R-nya itu, resistornya itu sebesar, nah resistor itu ini ya, 6,383 mA. 6,383 mA teman-teman. Miliampere. Ini kayaknya kita tulis di sini aja ya miliampernya. Oke teman-teman. Oke. 6,383 mA. Untuk arus induktornya 2,538 ampere. 2,538 ampere. Dan untuk arus kapasitornya itu sebesar 14,183 mA ya. 14,183 ya miliampere. Nah, ini kita coba tuliskan saja ini dulu ampernya di sini. Ini kita tuliskan di sini miliampere ya. Miliampere ya teman-teman. Oke, lanjut ke frekuensi 150 Hz. Ini kita stop dulu. Kita ganti frekuensinya menjadi 150 Hz teman-teman. 150 Hz. Oke, kita running. Untuk arus rangkaiannya itu sebesar 1,241 ampere. 1,241 ampere ya. Untuk arus di resistornya itu sebesar 6,383 mA. 6,383 mA. Untuk di arus induktornya itu sebesar 1,269 ampere. 1,269 ampere ya. Oke, untuk arus di kapasitornya itu sebesar 28,365 mA. 28,365 mA. Oke. Kemudian di frekuensi 225 Hz kita ganti lagi 225 Hz ya teman-teman. 225 Hz. Oke, kita running kembali. Untuk arus rangkaiannya itu 803, oke, ini berubah-ubah nih teman-teman. Kita cari yang terkecil aja ya. 568 ya. 803,568. 8, ya saya lupa, 803,568 ya. Ya. Kemudian untuk arus di resistornya itu 6,383.
miliampere, 6,383 miliampere. Untuk arus di induktornya itu sebesar 846,1. Oh, yang ambil terkecil 091, 846,091, 846,091 ya. Kemudian untuk arus di kapasitornya itu 42,548 miliampere. 42,548 ya. Miliampernya kita tulis juga nih miliampere di sini teman-teman. Soalnya dia makin ke bawah dia makin kecil ya. Jadi kita tuliskan saja miliampere ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, perlu diingat ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman uji cobakan juga di multisim teman-teman, kalau hasilnya berbeda, mungkin dia hanya berbeda koma saja teman-teman. Itu tidak masalah karena kita kan menggunakan arus bolak-balik ya. Jadi terkadang dia arus bolak-balik itu kan tidak stabil ya teman-teman. Nah, dia bentuknya seperti gelombang gitu kan. Jadi kadang ada perbedaan koma itu tidak masalah. Yang penting yang di depannya ini kayak 42 koma gitu kan. 42-nya itu tetap gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya dia berbeda jauh itu ya pasti ada kesalahan di rangkaian teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang ke bawah ini kan daripada teman-teman bosan, saya akan kerjakan dulu. Ini akan dipercepat saja videonya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya buatkan ya. Data-datanya sudah saya tuliskan semua. Nah, sekarang kita akan meninjau ya data-data yang telah kita dapatkan dari kita gunakan frekuensi ini sebagai parameter yang diubah-ubah ya. Jadi di sini bisa kita lihat arusnya itu pertama ya, nih arus rangkaiannya itu pertama itu dia itu turun teman-teman, turun ya. Namun ketika dia itu, nah ini titik terendahnya 12,612 miliampere ini. Ketika dia di frekuensi 1050 Hz, kemudian dia naik teman-teman, sampai ke bawahnya itu dia naik di frekuensi 1575 dia menjadi 177,081 miliampere teman-teman. Kemudian kita tinjau nih arus resistornya. Nah, di sini dia itu arusnya itu stabil ya. Di resistornya itu 6,383 miliampere teman-teman. Nah, ketika kita tinjau arus di induktornya itu, nah dia itu turun teman-teman. Seiring perubahan frekuensi dia itu turun. Nah, sampai ke titik terendahnya itu dari percobaan kita 120,871. Sedangkan untuk arus di kapasitornya itu dia naik teman-teman. Naik. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kalau di induktor itu semakin besar frekuensinya maka arusnya turun. Nah, itu berbanding terbalik sedangkan di kapasitor itu berbanding lurus ya. Arusnya dengan perubahan frekuensinya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Terus kalau kita ingin meninjau peristiwa di mana terjadinya resonansi ya teman-teman, ketika arus induktor dan arus kapasitor itu mendekati atau sama teman-teman. Nah, kita bisa cari yang mana yang mendekati ya. Yang mendekati itu ada di sini teman-teman. 195,252 dengan 184,375. Nah, itu di frekuensi 975 teman-teman. Nah, seperti itu. Ini ada juga sih yang mendekati ini 181,306 dengan 198,588 teman-teman di frekuensi 1050. Berarti ada dua nih patokan kita teman-teman. Nah, intinya teman-teman paham aja gitu apa sih itu resonansi. Nah, ternyata resonansi itu bisa terjadi di rangkaian arus bolak-balik ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin penjelasan pada video ini sampai situ dulu ya teman-teman. Jadi jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman.
ini adalah video rangkaian listrik untuk modul terakhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman untuk konten-konten menarik lainnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan konten-konten yang menarik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tentunya saya akan mencoba untuk membuat konten-konten menarik lainnya nantinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dengan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.